Mungkin sebagian besar teman-teman pernah menonton film Beauty and the Beast versi Disney. Dalam dongeng ini, si cantik adalah seorang gadis yang cerdas dan teguh. Dia jatuh cinta dengan seorang pria yang dikutuk, yang tampak seperti monster. Meski dikutuk, namun sang monster memiliki mata yang penuh kasih dan hati yang lembut. Hingga akhirnya mereka jatuh cinta. Kisah Beauty and the Beast pun berakhir saat mendobrak kutukan cinta mereka. Sejak itu, mereka hidup bahagia selamanya di sebuah kastil. Namun dongeng ini terinspirasi dari sebuah kisah nyata. Sejoli dalam kehidupan nyata ini tidak berakhir seperti cerita dalam dongeng, dan tidak ada kutukan atas cinta mereka. Separuh hidupnya ia ditemani dengan wujud monster, dan yang lebih tragis lagi, dia dan anak-anaknya telah menjadi hewan peliharaan paling terkenal di Eropa dan terpaksa tinggal di kandang bak binatang. Perjalanan hidupnya sebagai monster seakan menumbangkan imajinasi kita, penuh dengan absurditas dan kekejaman dalam kenyataan. Salam sehat sejahtera pemirsa setia Mata Ketiga. Berikut mari kita telusuri cerita hari ini. Pemuda yang dikutuk. Wujud asli dari monster dalam dongeng tersebut adalah seorang pemuda Spanyol bernama Petrus Gonçalves. Ia lahir pada tahun 1537 di Kepulauan Kanaria, Spanyol. Adalah seorang manusia seutuhnya. Tapi ketika lahir, orang-orang tercengang melihatnya karena di sekeliling wajahnya ditumbuhi bulu. Mereka merasa anak itu bukan sosok manusia tapi binatang, sesosok monster atau bahkan manusia gua. Saat itu, legenda tentang manusia gua telah berkembang selama ratusan tahun dan secara umum diyakini sebagai manusia yang hidup di ujung peradaban. Mereka lebih liar dan buas seperti binatang. Justru karena legenda inilah, tidak ada yang menganggap bahwa Petrus Gonçalves adalah sosok manusia, tetapi sebenarnya dia hanya menderita penyakit yang sangat langka, yaitu hipertrikosis, dikenal juga dengan nama sindrom manusia serigala. Sindrom ini muncul ketika tubuh mengalami pertumbuhan rambut yang terlalu berlebihan di bagian mana saja. Namun selain itu, secara psikologis, tubuhnya persis sama dengan orang-orang normal pada umumnya. Tetapi orang tuanya memperlakukannya seperti hewan sejak dia ditumbuhi rambut yang berlebihan di sekujur badan, mengurungnya di dalam kandang, dan memberinya makan dengan daging mentah. Ketika berusia 10 tahun, orang tuanya pun berencana menjualnya. Ini adalah pusaka yang sangat populer pada waktu itu. Karena pada abad ke-16, orang-orang suka mengumpulkan segala macam barang aneh dan suka memajangnya di lemari mereka. Segera Petrus Gonçalves pun dibeli dan dihadiahkan kepada Raja Henry II dari Prancis. Sangat gembira saat melihat Petrus Gonçalves. Mengurungnya di penjara bawah tanah, mengirim beberapa dokter istana untuk menelitinya sepanjang malam. Menurut catatan istana, rambut yang tumbuh di badan Petrus Gonçalves saat itu sepanjang 5 jari, berwarna emas muda, lembut seperti bulu musang, dan harum. Mereka juga mengamati berbagai perilaku Petrus Gonçalves, bahkan menggunakan berbagai cara untuk membuatnya marah, dengan maksud melihat apakah dia akan marah seperti binatang liar. Setelah diamati dari hari ke hari, para dokter pun menarik kesimpulan yang sama, bahwa Petrus Gonçalves memang benar-benar seperti manusia. Dia makan, tidur dan buang air kecil atau besar seperti manusia dan sangat sopan. Dia juga dapat berbicara bahasa Spanyol, padahal tidak ada yang pernah mengajarinya. Ia belajar secara otodidak di dalam kandang. Belakangan, para dokter menegaskan bahwa Petrus Gonçalves hanyalah seorang anak manusia puluhan tahun dan tidak seharusnya dikurung di kandang. Namun tidak ada yang percaya karena rambut panjang yang tumbuh di badannya sehingga sulit untuk meyakinkan orang-orang. Akhirnya, karena wibawa dan martabat keluarga kerajaan,
Raja Henry II ingin bermain-main dengan Petrus Gonsalvus untuk melihat apakah bisa membimbing monster itu menjadi sosok manusia seutuhnya. Raja Henry II memberinya pakaian mewah dan mensekolahkannya bersama anak-anak bangsawan untuk mempelajari berbagai ilmu pengetahuan seperti sastra klasik, bahasa Yunani, bahasa Latin, dan sejenisnya. Bahkan anak-anak bangsawan yang tinggal di istana juga belum pasti dapat menguasai ilmu pengetahuan itu. Tapi bagi Petrus Gonsalvus, ini adalah kali pertamanya dia diperlakukan seperti manusia dan mendapat kesempatan untuk belajar. Dia sangat menghargainya dan belajar keras untuk membuktikan bahwa dia adalah manusia seperti orang lain. Tidak butuh waktu lama baginya untuk mempelajari seluk-beluk tata krama istana yang kompleks. Yang paling mengejutkan orang-orang saat itu adalah dia berhasil menguasai 4 bahasa dan dapat berbicara dengan fasih dalam bahasa Latin yang rumit di depan umum. Orang-orang pun tercengang melihatnya. Selain itu, cerita dan pujian terhadap Raja Henry II juga menyebar luas ke seluruh Eropa. Sang raja berhasil membimbing sesosok monster tentang tata krama dan membuatnya berbicara di depan umum. Karena Petrus Gonsalvus, Raja Henry II pun mendapatkan reputasi yang baik. Namun Henry II tidak sepenuhnya mengakuinya. Dia menyiapkan pekerjaan untuk Petrus Gonsalvus yang fasih dalam 4 bahasa ini, yaitu menghidangkan roti di atas meja setiap pagi. Profesi ini tidak perlu banyak bicara. Namun meskipun usaha keras Petrus Gonsalvus untuk membuktikan jati dirinya, dia tetap saja tidak dianggap sebagai manusia. Di mata orang-orang, dia tetap saja monster. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia hanyalah sesosok makhluk yang berubah dari monster menjadi binatang yang bisa berbicara. Bagi Raja Henry II, Petrus Gonsalvus bukan seekor binatang, tetapi koleksi permainan. Semua usaha Petrus hanya berupa permainan yang menyenangkan di mata Henry II, hanya bahan obrolan yang dipamerkan di kala senggang. Sampai di sini, kita sudah merasa betapa malangnya Petrus Gonsalvus, tetapi yang lebih buruk lagi baru saja dimulai. Saat itu, putri Henry II, Elizabeth, akan menikah dengan Philip dari Spanyol. Pada hari pernikahan itu, Henry II dengan gembira berduel dengan seorang prajurit dalam turnamen dan tertusuk tewas pedang. Sepeninggal Henry II, Petrus Gonsalvus diserahkan kepada Ratu Catherine sebagai warisan. Ratu berpikir sangat membosankan jika hanya menyuruh manusia berbulu serigala itu mengantarkan roti. Tetapi jika dia dapat diberikan sebagai hadiah kepada pangeran dan bangsawan kerajaan lain, itu akan lebih bergengsi. Jadi Catherine mulai berpikir bagaimana caranya agar manusia berbulu serigala itu melahirkan segerombolan anak-anak manusia berbulu serigala. Kemudian dia memutuskan mencarikan istri untuk Petrus Gonsalvus. Ratu Catherine memilih dengan selektif dan akhirnya memilih seorang pelayan istana yang juga bernama Catherine. Oleh Ratu Catherine kemudian pelayan itu dinikahkan dengan Petrus Gonsalvus. Namun mempelai wanita sama sekali tidak tahu rupa Petrus. Ia pikir sang ratu menikahkannya dengan seorang pangeran tampan. Mereka baru saling bertemu di saat mengucapkan janji pernikahan. Saat mempelai wanita melihat pengantin pria, hatinya pun dingin seketika. Jelang malam pertama, mempelai wanita Catherine menggigil di atas ranjang. Petrus sedih melihat istrinya yang ketakutan seperti itu. Ia berdiri di luar pintu sambil menyaksikan rembulan dan diam-diam merasa sedih. Pada saat demikian, Catherine tiba-tiba merasa Petrus tampaknya cukup baik, bukan saja tidak menyakitinya, tatapan matanya yang lembut sepertinya menunjukkan dia bukan sesosok monster, tetapi orang yang baik hati. Jadi hatinya pun mulai bergetar. Singkat cerita, 10 bulan kemudian anak mereka pun lahir. Seorang anak yang normal. Tetapi sang ratu sangat kecewa dan meminta mereka terus memiliki anak. Pada akhirnya, Catherine melahirkan 7 anak. 4 diantaranya ditumbuhi bulu bak serigala.
Petrus Gonsalvus mengajari anak-anaknya membaca dan berbicara. Mereka hidup bahagia bersama, tetapi mereka tidak tahu bahwa mereka hanyalah hadiah dalam genggaman sang ratu. Beberapa tahun kemudian, mereka akan merasakan pedihnya perpisahan dengan keluarga tercinta. Saat itu, beberapa pelukis akan datang untuk melukis gambar atau foto keluarga Petrus Gonsalvus. Misalnya Petrus Gonsalvus pada lukisan di depan layar ini dengan punggung membungkuk dan ekspresi cemberut. Pakaian yang besar menyelimuti tubuh seperti monster yang mencuri pakaian manusia. Anehnya, Petrus Gonsalvus jelas-jelas tinggal di istana. Tetapi mengapa dalam lukisan itu dia tampak tinggal di dalam gua? Karena para pelukis pada waktu itu berpikir bahwa lukisan seperti itu dapat memberi kesan Petrus Gonsalvus seakan berada di rumah. Bukankah seharusnya binatang buas tinggal di dalam gua? Pelukis ini seakan sama sekali tidak memperlakukannya sebagai manusia. Selain itu juga ada unsur klasik dalam peta persebaran fauna yang berisi lebih dari 300 jenis binatang, termasuk ikan, burung, serangga, dan sekeluarga Petrus Gonsalvus. Sedangkan ini adalah foto bersama suami istri Petrus dan Catherine. Tampak gambar Petrus Gonsalvus dilukis seperti buah kiwi, dan Catherine terlihat sangat tidak senang. Mungkin di mata naturalis ini, pernikahan tidak mungkin akan bahagia jika menikah dengan sesosok monster berbulu. Meskipun Petrus Gonsalvus berusaha keras untuk hidup layaknya manusia, dia tetap saja tercatat sebagai hewan dalam sejarah. Namun ada pengecualian, seperti Lavinia Fontana, pelukis wanita terkenal saat itu. Dia sangat piawai menggambar sosok wanita. Saat itu, banyak bangsawan wanita harus antri dan menghabiskan banyak uang hanya untuk mengundangnya melukis. Fontana menggambar sketsa yang tampak di layar ini saat dia pertama kali bertemu Putri Petrus. Dia secara aktual membuat arsip berupa rambut yang tumbuh di wajah anak itu. Rambut-rambut ini sangat mencolok dan keriting serta berantakan dan terlihat kotor. Tapi lukisan terakhirnya ini membuat orang berdecak kagum. Fontana memudarkan secara sederhana keberadaan bulu-bulu ini dan dengan jelas membedakan bulu-bulu tersebut menjadi dua warna. Bulu-bulu wajah berwarna lebih dangkal, halus dan lembut seperti kulit. Dia juga fokus pada mata, hidung dan mulut gadis berbulu serigala itu, sehingga orang-orang bisa merasakan gadis manusia di bawah rambutnya itu. Adapun sebab mengapa Fontana melukisnya seperti itu, mungkin agar lukisan gadis itu tampak terlihat lebih seperti manusia, sehingga orang-orang dapat memperlakukannya sebagai sesosok manusia. Kelembutan dan kepekaan unik yang dimiliki kaum wanita ini tidak hanya memberikan rasa hormat yang langka kepada Putri Petrus, tetapi juga menggambarkan kecantikannya yang unik. Saat itu, seniman lain menggambar potret keluarga Petrus Gonsalvus. Dalam lukisan ini, mereka akhirnya tinggal di istana. Meskipun pakaian anak-anak tampak sederhana, terkesan anggun dan serasi. Namun lukisan istana yang indah ini malah digunakan sebagai promosi oleh ratu dan dikirim ke berbagai negeri kerajaan untuk dipublisitas dan akan dihadiahkan jika ada pangeran dan bangsawan yang menyukai salah satu putri berbulu itu. Belakangan, anak-anak Petrus diambil paksa satu persatu oleh ratu dan diberikan sebagai hadiah kepada bangsawan lain di Eropa. Petrus tidak ingin nasibnya sendiri menimpa anak-anaknya, tapi dia juga tidak berdaya. Jika Petrus dianggap mainan oleh mendiang Raja Henry II, itu masih bisa dianggap sebagai entitas yang berakal dan dapat belajar. Tetapi setelah diperlakukan sebagai hadiah, keluarga Petrus sepenuhnya telah menjadi alat tanpa martabat, kepribadian dan tidak dihargai. Belakangan, ketika Petrus meninggal dunia, gereja tidak mau mengadakan upacara pemakaman Petrus yang dianggap sebagai sosok monster. Hingga akhirnya, dia pun lenyap dalam sejarah tanpa meninggalkan catatan kematiannya. Sejak lahir sampai meninggal, ia tidak pernah diperlakukan sebagai manusia.
Lebih dari 100 tahun kemudian, penulis wanita Prancis Jean-Marie Le Prince de Beaumont melihat lukisan Fontana dan menuliskan kisah Beauty and the Beast, memberitahu anak-anak untuk tidak menilai seseorang dari penampilannya. Cinta mengalahkan segalanya. Petrus berubah menjadi pangeran yang dikutuk dalam cerita tersebut. Namun kenyataannya ia hanyalah manusia biasa yang disiksa oleh penyakit. Namun yang membuatnya semakin tersiksa adalah persepsi orang-orang yang keliru tentangnya. Hanya karena wajahnya dipenuhi bulu, lalu diperlakukan sebagai binatang. Cara membedakan manusia dengan hewan ini benar-benar sangat keliru. Tetapi bagaimana cara membedakan manusia dan hewan? Jawaban atas pertanyaan ini selalu ditumbangkan sepanjang sejarah. Semasa Romawi kuno dikatakan bahwa mereka yang memiliki suatu garis keturunan itu barulah manusia, sehingga banyak orang diperlakukan sebagai budak dan dapat diperjualbelikan atau dibunuh sesuka hati. Menurut sebagian filosof, setiap insan yang rasional itu barulah manusia. Menurut gereja di abad pertengahan, bahwa hanya mereka yang percaya pada Tuhan itulah yang merupakan manusia. Saat itu, sebagian orang menganggap bahwa manusia itu adalah orang-orang yang dapat menggunakan alat atau bahasa, tetapi semua burung dapat menggunakan alat untuk membuat sarang. Simpanse juga dapat membuat tombak sendiri, dan bahkan seekor simpanse menguasai lebih dari 1000 kosakata, sehingga mungkin tidak pernah ada jawaban pasti untuk pertanyaan tentang apa itu manusia dan apa itu binatang. Tetapi kisah Petrus menunjukkan kepada kita peradaban besar antara manusia dan hewan, yaitu keinginan manusia untuk hidup secara bermartabat. Seumur hidupnya, Petrus Gonsalvus selalu dianggap sebagai binatang, mainan dan hadiah. Meskipun memberinya pakaian yang indah, makanan yang memadai, dan tempat tinggal yang hangat, jika itu binatang, pada dasarnya sudah bisa sangat puas. Tetapi Petrus telah berusaha dengan keras untuk mempelajari berbagai keterampilan, belajar bahasa Latin, dan belajar tata krama yang rumit untuk hidup secara bermartabat. Seseorang akan terus melakukan hal-hal di luar batasnya demi harga diri, bukan hanya untuk memuaskan sandang dan pangan. Ini adalah perbedaan besar antara manusia dan hewan. Tetapi tidak ada sihir di dunia nyata, dan manusia hanya bisa mengandalkan usahanya sendiri untuk mematahkan kutukan takdir. Petrus selalu ingin diperlakukan sebagai manusia, tetapi keinginan ini belum terpenuhi sampai akhir hayatnya. Jadi hari ini, kami tim Mata Ketiga berbagi kisahnya sebagai individu dan bercerita tentang kehidupan sesosok binatang, melihatnya bagaimana dia memperjuangkan martabatnya sendiri dan melihat kualitas paling berharga dalam dirinya yang berbeda dari binatang. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.